prinsip ekonomi modal sekecil-kecilnya untuk sebanyak-banyaknya. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Jadi saya ucapkan, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak. Ini prinsip MLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, saya Calon, salam nomor. Good afternoon, Mr. Mr. Sen. Bisa? Nah, nggak dengar, ulangi kurang kompak. Bisa? Iya, tepuk tangan buat saya. Saya sudah berhati-hati di sini di Banjarmasin untuk menemui Anda semua. Kompak-kompak luar biasa. Tepuk tangan saya lagi buat Istana dan Anda yang luar biasa. Orang kompak itu baru duduk sudah kelihatan. Tanpa ada yang mau mandu, semua ngadep ke sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Duduknya kalau kompak begini, yang ganteng kumpul yang ganteng, ya kan? Yang cantik kumpul yang cantik, yang jelek nyebar. Kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul, ya kan? Tapi yang penting kompak itu penting, ini modal. Dan saya senang sekali. Saya yakin Anda semua akan sukses karena Diksta. Amin. Kenapa saya yakin? Karena nama membawa rasa. Diksta itu nama yang membawa rasa. Semua nama itu ada artinya. Ketika saya sebut gula pasti ada membawa rasa manis. Saya sebut garam membawa rasa asin. Diksta itu nama yang membawa rasa. Diksta, di sini kita akan sejahtera. Nama membawa rasa. Pak Bambang. Kenapa namanya Bambang? Karena bakal berkembang. Pak Adan Satya Praja. Kenapa nama beliau Adan Satya Praja? Karena amanah dan sangat setia. Adan Satya Praja, pandai dan rajin saat bekerja. Nama membawa rasa. Ibu Widya Ningtyas. Nama membawa rasa. Widya, wanita idaman pria. Ningtyas, susah. Ningtyas itu Ningtyas ya, bening senantiasa. Nama membawa rasa. Kenapa nama saya lontong? Karena filosofinya lontong itu mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Harapannya. Karena pentingnya nama. Saya anak pertama, saya beri nama sesuai dengan proses kelahiran. Saya dulu anak pertama saya lahir. Waktu istri saya sudah pengen melahirkan, di posisi di rumah, saya bawa dengan mobil ke rumah sakit. Tahu sendiri Jakarta macetnya minta ampun. Belum sampai rumah sakit, di jalan sudah lahir istri saya. Akhirnya langsung saya beri anak ini nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau saya lihat anak ingat proses kelahiran, nama membawa cerita. Jadi masih mending. Dia punya teman sama persis proses kelahiran anaknya, cuma di Jogja. Di malam-malam istrinya pengen melahirkan karena nggak punya mobil, panggil tukang beca. Tukang becanya sudah tidur. Akhirnya becanya tidur. Sama teman saya yang suaminya, istrinya suruh digenjot ke rumah sakit. Di tengah jalan lahir belum sampai rumah sakit. Nah, bedanya kalau saya memberi nama anak dengan happy, seneng. Kalau teman saya agak emosi. Makanya anaknya diberi nama Darwis Suhela. Keren, Darwis Suhela. Tapi saya tanya artinya apa? Modal wis kesusu lahir dari mana? Jadi kalau Anda memberi nama, hati-hati. Nama adalah doa. Ini nggak sembarangan, jangan dikira kotak-kotak diundang di Istana, kelihatannya saya bikin bagus-bagus. Enggak. Memang nama aslinya itu seperti membawa rasa. Kalau nggak percaya,
kasus kopi cyanida. Kenapa sidangnya lama berbelit-belit? Karena tersangka namanya Jessica. Kenapa sidangnya rumit? Karena Jessica jelas kasus ini susah diterka. Makanya sidangnya berbelit. Korbannya siapa? Boleh tepuk tangan buat Jessica, boleh. Korbannya Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Karena nama Mirna, minum racun belum pernah. Hati-hati memberi nama karena itu akan membawa akibat. Itu yang pertama. Dan saya senang sekali bangga bisa hadir di sini. Walaupun di saat yang sama ini ada acara di kantor Gubernur DKI Jakarta, saya memilih hadir di Banjarmasin untuk nah, kalau ini mohon maaf, nggak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama di kantor Gubernur DKI ada acara. Saya nggak diundang. Tapi terima kasih saya di sini. Saya nggak tahu kenapa, padahal saya merasa belum pernah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Tapi rasanya seperti pertama kali ketemu. Enggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Karena memang saya memang punya hubungan emosional yang dekat dengan Pak Praja ya. Menurut Pak Praja itu sama saya hubungan emosional dekat. Jadi kalau dengan saya beliau itu terus. Makanya saya jaga jarak biar beliau nggak emosi. Itu hubungan emosional yang dekat. Nah, saya ingin memberi apa ya? Kiat-kiat. Saya bukan pamer. Saya hampir setahun terakhir sering diundang perusahaan untuk menjadi motivator. Saya nggak tahu awalnya saya ini pelawak, tidak terapa tiba-tiba jadi motivator. Tapi katanya saya ini selalu membawa perubahan. Ini bukan pamer tapi katanya ya. Pernah ada perusahaan mengundang saya memberi motivasi, besoknya langsung tutup. Tapi Senin buka lagi lebih semangat. Ya diundang hari Sabtu, Minggu kan tutup kantor. Seninnya lebih semangat. Bahkan ada perusahaan itu parah. 50% karyawannya akan di PHK. Nama-nama yang di PHK sudah ditentukan. Seminggu sebelum terjadi PHK saya diundang memberi motivasi. Dan saya bersyukur karena seminggu kemudian saya dapat kabar 50% nama-nama orang yang sudah ditentukan di PHK semua batal di PHK. Karena yang di PHK 50% lainnya. Jadi minim saya membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Perubahan itu penting. Saya yakin Anda pasti sama dengan saya, orang yang ingin sukses. Saya dulu kalau ditanya cita-cita calon apa? Saya sederhana cita-cita, pengen kaya. Anda ingin kaya? Saya buka kiatnya. Kaya itu gampang. Jangan miskin. Hanya sedikit. Sederhana. Hanya itu bukan. Tapi nanti supaya kita tidak miskin dan menjadi kaya, saya akan buka kunci-kuncinya. Yang pertama, kenapa saya ingin kaya? Karena ada idola yang saya ingin tiru. Orang terkaya di Indonesia saat ini. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia saat ini? Pak Lontong. Orang terkaya di Indonesia bukan seperti yang di media, yang di berita, di majalah-majalah, bukan. Orangnya sangat rendah hati, tidak pernah pamer. Namanya Kamidi. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu nanti dimanapun di seluruh Indonesia lihat iklan, dijual tanah ratusan hektar, dijual mobil mewah, apartemen, apapun dijual, hubungi Kamidi. Nomor berapa? Itu semua punya Kamidi. Baru tahu sekarang. Nomor handphonenya aja gonta nanti banyak sekali. Saking kayanya. Tapi orang ini nggak pernah pamer Kamidi. Coba Bapak Ibu telepon iseng. Ada tanya, nanti ngakunya pasti bukan Kamidi. Ya saya jualan. Ya saya soleh. Gitu. Nggak pernah. Ya saya Kamidi, nggak pernah. Padahal itu Kamidi. Saya ingin seperti Kamidi. Makanya saya melatih jual beli. Jadi kalau urusan jual beli, wah luar biasa. Nah ini dulu aja sejak SD saya sudah merintis jual beli. SMP saya lebih sepeda itu ya, saya bisa menjual tanpa sepengetahuan orang tua.
itu sejak kecil saya latih. Makanya saya ingin seperti kami ini, bakat saya sudah pas jual beli. Makanya dulu ini serius. Bapak kayaknya mau menghina saya. Saya doakan sukses Bapak. Yang lain jangan menghina biar sukses juga. Jual beli itu penting. Makanya saat saya pertama kali lulus SMA, saya belum bisa kuliah, saya kerja, diterima di bagian sales. Saya senang, saya pasti sukses. Kerja, tanda tangan kontrak, percobaan 3 bulan. Wah, saya yakin sales sepeda motor gampang. Indonesia ini kebutuhan sepeda motornya luar biasa. Makanya ketika saya jadi sales, wah 3 bulan sukses saya pasti. Bener, 3 bulan dipecat. Serius, 3 bulan saya jadi sales motor, 1 pun motor nggak terjual. Tapi artinya begitu nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Hidup ini ironis. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak laku. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya laku. Belum nggak sampai sebulan, separuh perabot rumah tangga itu laku. Berarti bakat sales saya kan sebenarnya luar biasa. Hanya munculnya di saat yang kurang tepat. Karena saya ini orang yang sangat punya prinsip. Ini kayak anak saya. Karena saya persis ini dulu. Cuma dia laki. Jadi saya ingin cerita sedikit. Ini kiat-kiat saya sukses. Yang pertama tadi, perjuangan itu penting. Saya jadi sales, saya dipecat nganggur, itu luar biasa. Saya yang namanya sudah punya anak, punya istri, nggak punya pendapatan. Anda bisa bayangkan. Tekanan ekonomi berat. Akhirnya dalam kesulitan hidup saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Kunci kehidupan ternyata sederhana. Apa? Manusia itu hanya butuh ikhlas dan pasrah. Kunci tertinggi kehidupan, ikhlas pasrah. Karena ketika saya mendapat tekanan ekonomi, saya praktekkan kunci ini. Dengan penuh keikhlasan, anak istri saya pasrahkan ke mertua. Langsung beban ekonomi saya turun. Ikhlas pasrah. Sampai sekarang masih efektif. Silakan dicoba. Karena bekerja itu ya, saya punya 2 hal yang saya pegang teguh untuk urusan pekerjaan. Yang pertama, untuk bekerja itu begini, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan kalau tidak kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan seberat apapun kalau kita kerjakan bersama-sama akan terasa rame. Saya memegang 2 prinsip itu dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah bisa jadi karyawan. Karena saya paling lama karyawan itu sebulan. Saya betah, bos saya yang nggak betah. Makanya dulu berat hidup saya. Makanya saya ingin berbagi karena luar biasa kunci yang akhirnya saya temukan. Berikutnya apa? Modal pertama sehat. Nah, Dikstara ini luar biasa karena Anda bisa memberikan kesehatan pada orang lain, tapi Anda juga sehat secara ekonomi. Saking sehatnya sampai lupa diri. Bisa menyehatkan orang lain, tapi Anda sehat secara ekonomi. Ini luar biasa. 2 kesehatan yang Anda raih dalam waktu bersamaan. Sehat itu penting. Sama dengan kaya. Kuncinya supaya sehat apa? Jangan sakit. Hanya itu. Ini mohon maaf, ada yang merokok nih. Masih banyak yang merokok. Ini mohon maaf, saya orang yang anti rokok. Sejak kecil saya anti rokok, makanya sekarang saya perokok. Saya tuh anti rokok maksudnya gini, saya pengen rokok itu kalau bisa nggak ada di muka bumi, habis rokok. Nah kalau saya bakar pabrik rokok kan masuk penjara. Makanya saya bakar rokok satu persatu biar habis. Semangat saya anti rokok. Jadi yang merokok itu nggak anti rokok, karena membiarkan rokok tetap ada. Anti rokok saya. Makanya yang tidak merokok jangan coba-coba merokok karena itu berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur merokok, pesan saya tetap semangat ya. Yang merokok semangat, jangan takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Merokok rokoknya mati takut lebay.
ambil korek, nyalain beres. Laki-laki, ini bukan banyak wanita, ini saya kasih tip. Laki-laki itu karakternya bisa dilihat dari cara membawa rokok. Nah ini penting. Kalau ketemu laki-laki yang kemana-mana cuma bawa rokok, cuma bawa korek, nggak pernah bawa rokok, ini orang yang optimis. Kemana-mana cuma ngantongin korek, yakin nanti pasti dapat rokok. Optimis. Lihat kalau temen Anda kemana-mana cuma bawa korek, itu orangnya optimis. Tapi kalau Anda bawa rokok nggak pernah bawa korek, ini orang pesimis. Karena dia selalu khawatir, wah nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus. Ada yang nggak pernah bawa korek, nggak pernah bawa rokok. Ini bukan optimis, bukan pesimis, ini pengemis. Ini dihindari aja. Modalnya cuma paru-paru keterlaluan. Itu makanya ini masih ada yang jomblo ya. Saya doakan yang jomblo setelah acara ini cepat nemu jodoh. Nah, tapi orang bertanggung jawab namanya nemu, tolong dikembalikan ke yang punya. Ya. Jangan dibawa pulang, nemu kok ya. Kembali ke kesehatan, penting sekali. Saya ini perokok, tapi saya yakin bahwa sebenarnya perokok itu untuk orang sehat. Makanya kalau saya ke dokter, misalnya saya batuk, saya ke dokter, dok, saya batuk. Nah, nih kalau dong perokoknya istirahat dulu, ini lagi sakit. Nanti kalau sudah sehat, sudah sembuh, boleh merokok lagi. Berarti merokok itu untuk orang sehat. Berarti yang tidak merokok orang jangan dibalik. Yang tidak merokok lebih sehat, bukan sakit. Ya itu kenapa? Saya sekarang mohon maaf kalau ada dokter ya. Saya itu orang yang jarang sakit dan kapok ke dokter karena dokter di Indonesia ini kepo. Bukan kepo ya, ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Dulu kalau saya sakit ke dokter periksa itu aman. Sejak usia saya kepala 4, ini saya kapok ke dokter. Pernah saya meriang ke dokter, ditanya macam-macam oke. Satu pertanyaan yang bikin saya emosi, calon dong punya gula. Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur saya. Nah, dokter katanya saya punya gula atau enggak? Mau punya gula, punya garam, punya cabai kan urusan saya. Bener. Akhirnya sakit jengkelnya saya langsung berdiri. Dok, mohon maaf, saya kesini sakit mau periksa, bukan mau rujakan. Oh, kan dokter kok ditanya punya gula atau enggak, kayak mau ngajak rujakan, ya. Sejak itu saya kapok ke dokter. Malah kemarin seminggu yang lalu saya pusing. Saya nggak mau ke dokter, saya sampai pusing, bikin pusing saya. Itu pentingnya, sehat itu penting. Modal utama adalah sehat. Dan Diksara ini memberi harapan kita untuk hidup sehat. Sudah pertama, yang kedua, apa yang membuat kita sukses? Sayang kepada Diksara, sayang kepada rekan, sayang kepada keluarga, sayang kepada perusahaan, itu penting. Kenapa Anda semua ada di situ? Karena sayang. Kalau tidak ada sayang, nggak mungkin ada di sini. Nih, bisa, Bu, tertawa ada berhentinya, Bu. Memang tertawa itu indikasi kesehatan, tapi kalau tertawa nggak bisa berhenti, itu kesehatan diragukan. Sayang itu penting. Saya ini mohon maaf, saya itu orang yang punya prinsip apapun yang saya raih harus karena prestasi. Saya punya jam tangan pertama kali karena juara lomba lari, dan juara lomba lari nomor 1 dapat jam tangan. Saingannya luar biasa. Orang satu kampung, polisi sama pemilik jamnya itu. Kalau saya nggak juara 1, saya sudah dibakar massa. Itu, saya itu prestasi penting. Saya ini bersyukur. Istri saya itu walaupun saya mengamen, saya punya istri yang luar biasa seperti ibu-ibu sekalian ini. Istri saya itu pintar nyari duit, dan saya syukuri. Jadi saya nyimpen di mana aja, ketemu. Pintar nyari duit. Karena kalau tahu istri saya pasti loh. Saya nyimpen di kaos kaki tetangga loh, ketemu. Ya dulu dapat istri itu dari lomba juga. Karena semua yang saya dapat dari lomba. Saya sampai lupa, saking banyaknya lomba. Dulu KTP saya itu pekerjaan peserta lomba. Istri saya lupa ya dapat dari apa. Pokoknya yang waktu itu ada lomba, yang menang dapat yang cantik. Saya kalah.
Saya kan manusia biasa, juga pernah kalah gitu. Istri saya itu, mohon maaf, 78 kilo beratnya. Tingginya 150 nggak sampai. Ya makanya nanti pasti saya suruh minum sekarang. Bayangin ini saya itu kayak ini loh, biar gampang ya. Kulkas satu pintu tahu. Nah seperti itu. Tapi saya sayang sama istri. Makanya saya minta dia jaga makanan. Yang penting sehat, jaga makanan. Saya tunggu nggak ada perubahan. Bener, makanannya dijaga nggak boleh dia habisin. Dia habisin sendiri. Akhirnya saya ancam nih. Pokoknya kalau beratnya sampai 80 kilo, saya tuker 40-an dua. Takut istri saya, takut ditukar 40-an dua. Sekarang tiap hari sudah 6 bulan, tiap hari lari 4 km istri saya. Sudah 6 bulan ya, nggak tahu sampai mana sekarang. 6 bulan kali 4 kilo kali 30 hari lah, 720 kilo. Arahnya kemana saya nggak tahu. Tapi masih mending dia lari. Awalnya pamit mau ikut yoga. Oh saya larang, yoga aja masih nganggur, penghasilan nggak jelas. Mau diikuti. Sayang itu penting. Jadi kalau nggak percaya nanti suatu saat ibu ketemu saya, bapak ketemu lihat saya sama istri jalan-jalan ke mall, mesti saya gandeng, nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas dia belajar nggak karuan. Yang penting kan orang lihat, wih calon sayang sama istri, padahal sayang sama dompet. Itulah, karena istri saya itu memberi inspirasi. Saya tidak sendirian, saya membahas satu teman, karena waktu saya banyak. Saya dan teman, jangan dilihat orangnya sederhana, tapi kalau bapak ibu tahu prestasinya, namanya Mas Tato. Ini dari Surabaya. Mas Tato ini nanti akhir Agustus ya. Akhir Agustus 2017 ini akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol, Madrid. Kita doakan Mas Tato menang. Karena mau dia dulu dengan banteng misalnya. Banyak orang yang dengan banteng. Emang ke Spanyol ngapain? Nyanyi lah. Oh nyanyi. Saya di sini karena dengan beliaunya. Siapa? Ibu Rudianingsih. Ibu Rudianingsih. Ibu Rudianingsih. Sama Pak Raja. Kenapa? Beliau kalau orang asing ya. Akrab? Akrab Pak? Bukan, beliau orang Indonesia. Orang asing. Kalau itu semua tahu toh. Loh, saya kagum dengan Ibu Widya sejak dulunya. Luar biasa. Bu Widya anak saya jalain langsung saya kasih nama Widya. Widya Nityas itu. Widya Nityas lengkap. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Widya Nityas? Oh, nggak tahu sih. Kasih tahu. Nggak tahu beliau siapa. Lo yang punya. Terus? Anak kita kan cowok Pak. Kalau ini kamu yang nekat. Kalau anak nama itu kan ada yang untuk cowok, untuk cewek beda-beda. Loh, karena saya kagum beliau Widya Nityas, depannya tetap saya kasih nama cowok. Siapa? Joko. Sekarang namanya? Joko Widya Nityas. Mokso, saking ngefans ya. Kalau orang bahagia ini contohnya Pak Praja. Kelihatan ya. Orang bahagia itu kelihatan. Sukses itu berawal dari kebahagiaan. Nah ini kuncinya. Kalau ada rumah tangga sudah tidak bahagia, sukses sangat jauh. Susah ya. Harus bahagia dulu. Pak Praja bahagia dari mana ketahuan? Nih. Pak Praja. Ciri-ciri orang bahagia. Ciri-ciri orang bahagia itu mesti istrinya cantik, anaknya itu lucu-lucu itu. Istrinya cantik, anaknya lucu-lucu. Kalau yang nggak bahagia, anaknya yang cantik, istrinya lucu-lucu. banyak. Istrinya lucu-lucu. Makanya cara pengen bahagia. Ya pengen semuanya jodoh tapi banyak pengen bahagia. Pak pasangan ditemui. Wah ini kalau laki-laki. Iya. Cara pertama. Carilah wanita yang mandiri, syukur-syukur soleha. Oh pintar nyari duit kayak istri saya tadi. Iya. Saran kedua. Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Betul. Setuju. Saran ketiga. Carilah wanita yang pintar ngurus anak. Wah hebat. Saran keempat terakhir. Nah usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Kamu ngurus tiga gitu. Oh, saya baru punya yang pintar nyari duit kurang dua berarti ya. Kamu malah Kalau ngajari ingin apa? sehat,
Ini saya mohon maaf kalau saya ini sudah memang kalau saya ke dokter ini sama dokter sudah tidak boleh minum susu karena supaya sehat. Loh, justru minum susu bagus. Saya nggak boleh, kalau pegang-pegang boleh lah. Ini Kolesterol Kak, kalsiumnya terlalu banyak. masa kamu pegang-pegang kaleng? Oh, iya, maksudnya ya supaya nggak terlalu banyak apa? Lemak kalau ya memang setuju. Memang kalau sukses itu harus dari bahagia. Bahagia. Memang Anda kehidupan bahagia ya kalau sampai ada. Loh, saya ini jangan salah memilih istri. Ini istri orang-orang di sekarang ini luar biasa. Kenapa? Kalau calon tuh harus ambil wanita-wanita di sekarang ini. Kenapa? Kelebihannya apa? Seperti yang calon bilang tadi, di sekarang di sini kita akan sejahtera, itu betul. Berarti kalau kita pilih jodoh orang desa pasti pas. Kalau Anda dulu apa? Karyawan bank. Istrinya? Iya. Oh enak, karyawan bank kantor duit. Yang saya kasih tahu jangan mau punya istri karyawan bank. Kenapa? Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Istri saya minta juga. Umum, peralatan sholat biasa mas kawin. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam, berikut sama. Istrimu jangan-jangan ikut daftar itu ya. Orang satu kampung mau dijadikan mas kawin. Saya kasih tahu susahnya punya istri karyawan bank. Kenapa? Setelah saya akan nikah, masuk kamar dan teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Oh standar keamanannya tinggi. Diberi PIN. Sudah saya masukin masih teriak. Apa? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya cerai. Kenapa? Lah ternyata dia ATM bersama. Ini jangan tertawa dulu Pak. Istrimu ATM bersama. ATM bersama? Iya. Jangan-jangan saya pernah ambil uang ya di sana. Oh, istri kok dianggap ATM bersama. Istri itu pasangan hidup tau. Betul. Jangan sampai salah memilih. Nah, kalau istri rumah tangga biasa itu kalau mertua kita itu campur tangan dalam urusan rumah tangga kita, itu baru kita bisa Iya, benar. harus saya ikut-ikutan ya. Kenapa? Loh, makanya kalau pribadi ini contohlah rumah tangganya Nabi Adam, mertuanya nggak pernah ikut campur. Iya. Saya kira kamu pinter. Nabi Adam Siti Hawa itu nggak punya orang tua, nggak punya mertua memang. Mertua saya ikut campur. Itu manusia pertama, mana ada mertua. Nah, kalau mertuanya itu campur, kiamat kok malu. Mertua saya kalau ibu sama istri saya. Itu kan mertuamu. Kan kok kamu 20 tahun menikah dengan anak saya, isinya cuma rebut. Karena aku saya banyak anak, nggak ada kayak kamu. Hebat, Pak. Pak jangan sombong ya, mertua saya juga banyak nggak ada kayak bapak. Pernah jujur aja. Ayo kamu buktikan kalau kamu ke Spanyol menyanyi. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, saya akan dibawa ke Spanyol tentunya menguasai semua lagu di dunia. Bapak Ibu tinggal request satu judul, langsung saya bawakan. Serius? Serius lah. Judulnya berubah. Dapat? Despacito. Despacito, ya. Cuma itu yang saya nggak bisa coba. Selain Despacito. Selain Despacito ya Pak. Cuma Despacito. Cuma Despacito. Selain itu. Hah? Hah? Kayaknya nggak bisa juga ya. Kamu jangan bikin malu kok. Yang bisa aja udah nyanyi kamu. Wah, pengemis cinta. Ngapain cinta aja sampai ngemis? Kamu itu ribet. Udah, kamu hibur semua undangan yang berbahagia. Yang bikin seneng ya. Musik. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning lampu, merah dan gambi, Ebit nyanyi bareng. meletus malam hijau. Oh nggak pakai. Lo Ebit kan orang Jogja aja, orangnya halus tapi buat. Kalau kasih dah macam ini. Oh bisa balon kan dari mana kasih dada? Kalau itu versi apa bisa? Kasih dada. Balon itu ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah dan biru, Kasih dada. dan biru. Meletus. Meletus balon
Jordan. Paketannya mana? Religi, lagu religi nggak boleh kenceng-kenceng. Repot dong. Versi Mandarin, Mandarin balon itu bisa masuk Mandarin. Nah, kalau ini baru kaget nih, Mandarin balon aja nih Pak. Balon keluar dari mana? Rupa-rupa warnanya kuning dan kelabu, merah muda dan biru. Nah, satu meletusnya. Meletus balon kuda. Ini malah kempes. Bahasa Inggris. Ini ada Master Sin. Sing a song in English. Oke, Sugeng Dalu, Mister. Sugeng Dalu. Kalau budi bening gitu Sugeng Kalau ngomong Dalu. Inggris, saya ini lama di Nganjuk. Loh, hubungannya Inggris sama Nganjuk. Kursus Inggrisnya di sana. Ya tapi kan ya bisa bahasa Inggris. Saya Inggris biar beliau tahu budaya kita. Saya lagu Inggris. Kalau saya nyanyi Jawa, kamu terjemahkan Inggris. Oke, ayo. Sri Minggat. Belum pulang. Itu judul lagu kok belum pulang. Mr. Sen, this is song we call Sri Minggat. You can listen in English. Oke, Ya. Nadanya, saya Jawanya. Jawa. Sri, Sri, Inggris ya. Sri kok Sri. Inggris itu kalau I dibaca I. Jadi kalau Sri, nggak pernah ke Inggris sih. Berarti kalau Bu Widya, Pak dia. kalau untuk Sri, kapan kowe balik? When you come back again, Kowe lunga, we have a gun. ora pamit We aku. don't need to. Jame nilai pasar, You said go to market. pamit tuku terasi. Pamit main keras. Terasi bahasa Inggris. Orang Inggris nggak pernah ngambil tanyain tau. Nggak ada terasi. Nganti saiki, Ada today. kowe turun You balik. never back again. Gang Balio Sri, Please you come back, friend. Gang Balio, Please you come back. Beckham Beck. Kamu malah kayak kambing. Back. Balio itu Beckham Beck. Oh di Batu malah I am sick thinking of you. Where are you today? If you are fine, you remember me. Please you come back. I miss you setengah mati. Setengah matinya belum bahasa Inggris. Orang Inggris itu nggak ada setengah mati, nggak ada. Alfred nggak ada, tanyain coba. Orang Inggris kalau mati ya mati, kak. Nggak ada setengahnya. Jangan ini orang Inggris. Kenapa? Saya kasih tahu. Kenapa? Orang Inggris itu orang yang nggak tahu terima kasih. Oh nggak sopan. Bukan, dia tahunya thank you. Terima kasih nggak tahu dia. Rek ayo rek. Friend, come on friend. Melaku nang tunjungan. Walking to tunjungan. Rek ayo rek. Friend, come on friend. Melaku bebarengan. Walking together. Ngalor itu To not to stop. Metan mulon. Not fine. Bahasa Inggris. No. Ngalor itu utara north. Not. Kidul selatan south. Besok not. Kamu bahasa Inggris ikro berapa kamu? Antara Inggris dan Arab itu deket ya. Kok bisa? Makanya saya juga menguasai Inggris, menguasai Arab. Hebat teman. Loh, calon pemainnya apa soal bahasa Arab tanyain saya. Buku. Kita bu. Oh. Selamat pagi, selamat apa aja saya Oh salam pidato. Salam. Apa? Loh, semua saya itu kalau menyampaikan pidato bahasa Arab. Alhamdulillah. Selamat pagi. Ba'da subuh.
Selamat siang. Mbak Tabur, Selamat sore. Mbak Dasa, Selamat malam. Mbak Taisa. Tapi kan bisa bahasa Arab. Tapi ada Cak yang lahir di Arab, besar di Arab, sampai meninggal di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Oh, itu orang nggak mau belajar. Nggak mungkin lah. Apa? Otak. Otak itu lahir di Arab, besar di Arab. Kamu itu kepinter tuh tau. Nggak percaya. Makanya wawasan saya itu luas. IQ saya aja 300 ya. IQ 300. 300 satu keluarga. Anaknya 3 sama istri berarti dibagi 5, 60-an. Lumayan. Makanya minum di Sarah biar pinter. Ya. Itu 60-an banget. Tahu nggak Cak? Tahu? Sembunyi di mana? Di Lampung. Ngapain sembunyi jauh-jauh kamu? Itu piknik bukan Di sembunyi. kebun binatang. Itu ditonton bukan sembunyi. Di mana? Gajah sembunyinya di ballroom ini. Wah, saya dari pagi di sini nggak ketemu. Lihat gajah kan? Enggak. Nah itu karena dia lagi sembunyi. Kalau nggak sembunyi kelihatan. Mikir. Katanya wawasannya luas. IQ 300. Memang gajah kakinya berapa? Gajah kakinya jelas 4. Kalau ayam. Ayam kakinya 2. Ular tahu nggak kakinya berapa? Ya nggak punya ulang. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Binatang melata. Oh, nggak ilmiah. Berjalan dengan perut. Nggak ilmiah. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Lu kalau dikasih kaki kan gigit. Kalau ada ular lewat terus dikasih kaki. Kalau dikasih kaki, gigit. Oh, Bisa dikasih lehermu kalian ya. nggak ada. Memang tikus kakinya berapa? 4. Tikus apa kakinya 2? Mana terus kakinya 2 nggak ada? Ada. Mickey Mouse. Bebek apa kakinya 2? Donald bebek. Salah. Apa? Semua bebek kakinya 2. Bukan semua Donald. Jangan Donald bebek. Donald Trump tuh kakinya 2. Lo sembarangan. Ya sok tahu apa. Binatang apa yang nggak pernah tidur? Ayo. Binatang ayam. Binatang yang nggak pernah tidur. Ayam. Salah. Kucing. Gua salah. Apa? Ikan. Kok bisa? Kan kasurnya basah. Binatang apa yang nunggu matahari terbit terus? Ayam. Oh, enggak. Ah, ayam. Bukan. Apa? Ikan. Lu kok bisa ikan? Lo kan mau jemur kasur yang basah. Binatang apa yang sering dimarahin maknya? Ayo. Binatang ayam, Salah. bebek, Wah, apa? ikan. Kok bisa? Suruh jemur kasurnya nggak jemur-jemur. Oh, Udah waktu kita terbatas. Sekali lagi selamat untuk di istana yang luar biasa. Mudah-mudahan Anda semua bisa sukses dan sejahtera bersama di istana, menyehatkan masyarakat dan menyehatkan keluarga kita juga. Iya. Mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang terletak dari Iya, atas betul. nama keluarga besar gajah, kami mohon maaf karena tidak bisa menghasilkan gading yang tidak terletak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mati. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. Sukses untuk Desa.